Selamat datang, kita sekarang ada di depan Buckingham Palace. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya jalan-jalan menelusuri setiap lorong sudut di sekitar Buckingham Palace. Siapkan kopinya, ikuti sampai akhir. Oke, yuk, thank you. Let's go! Oke teman-teman, kita hari ini mau berangkat perjalanan menuju ke Buckingham Palace. Perjalanan mungkin ini sekarang dari rumah saya sampai ke Buckingham Palace kira-kira biasanya sekitar 30 menit 40 menit kalau trafiknya lancar. Yuk kita sambil lihat perjalanan di jalan-jalan, mungkin biar teman-teman bisa berexperience ya, ngeliatin jalannya di sini tuh kayak gimana, biar bisa merasakan ya kayak seperti kayak liburan di sini juga gitu, mungkin buat yang di non jauh di sana. Oke, yuk kita jalan. Ini dia teman-teman, kita ngelewatin di daerah Baker Street ya. Di depan kita itu di sebelah kanan kita lihat ada Sherlock Holmes, museumnya Sherlock Holmes. Ya, di depan itu biasanya selalu ada orang ngantri. Mungkin bagi teman-teman yang suka baca fiction, cerita-cerita fiction, ini markasnya di sini Baker Street. Museumnya Sherlock Holmes, dia dijual ini apa, alat-alat memorable ya, topi, pipa untuk cerutu gitu-gitu, yang model-model kayak detektif gitu ya. Nah ini kita lurus terus menuju ke City Center melalui jalan namanya Baker Street, terkenal ini ya. Di sini ada juga tempat wisata kunjungan itu namanya Madame Tussauds. Madame Tussauds museum yang orang-orang top terkenal di dunia, dia dibikin miniatur candle gitu ya. Nanti kita bikin konten tersendiri ya untuk Madame Tussauds. Dan sekitar sini juga ada Regent Park ya. Regent Park itu artinya park di sini tuh tempat jalan-jalan, taman. Jadi di sini istilahnya dipanggilnya park. Jadi ada Regent Park, ada Hyde Park, ada Holland Park. Itu terkenal sekali di London ya, karena park, taman di sini itu apa ya, sebagai jantung kehidupan untuk orang sini. Jadi orang sini kalau ada waktu senggang, liburan, semuanya menyerbu ke park. Terutama apalagi kalau pas cuacanya bagus, mereka senang sekali.
keluar santai-santai piknik sama keluarga di taman, dan tamannya semuanya lengkap ya untuk fasilitas umum, tempat mainan untuk anak-anak, toilet, ada taman-taman bunganya, ada apalagi fasilitas lengkap. Jadi ada danonya, untuk di situ ada kafe-kafenya, semuanya di seluruh sudut taman itu instagramable, bisa buat foto santai-santai, selalu bagus. Oke guys, kita lanjutkan. Ini bus khasnya London warna merah, selalu dipertahankan untuk menjaga branding kota London. Oke, kita ini masuk ke daerah Mayfair teman-teman. Tempatnya riuh, rendah, banyak kafe-kafe, tempat nongkrong. Karena kebetulan hari ini cuaca cerah, mereka seneng banget pada minum kopi di luar. Oke, ini sambil ini menikmati perjalanan menuju Buckingham Palace teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah ke Buckingham Palace, silahkan komentar pengalamannya, experience-nya gimana. Buat teman-teman yang masih berencana, berangan-angan, bercita-cita pengen datang ke sini, semoga semuanya terwujud impiannya. Seperti kita lihat tadi ya, ada mobil Bentley, mobil Range Rover, mobil-mobil bagus-bagus di sini. Parkirnya cuman di pinggir jalan, berdebu, nggak pernah dicuci karena mereka di sini ini nggak punya garasi. Tapi namanya Mayfair. Mayfair itu tempat paling mahal di daerah London, tempat paling keren. Teman-teman mungkin ingat yang pernah main Monopoly dulu waktu kecil. Nah, kalau beli hotel atau rumah di daerah Mayfair itu paling mahal, ya kan, masih ingat. Nah, ini ternyata di kehidupan nyata memang benar, di daerah Mayfair ini daerah paling mahal di kota London. Yes, kita sekarang ini memasuki Park Lane. Ini di sebelah kanan sana itu Hyde Park. Hyde Park itu taman yang paling besar di tengah kota London. Nanti ada konten tersendiri untuk Hyde Park ya, kita bahas. Di situ ada biasanya untuk kalau summer ini nanti ada banyak konser-konser penyanyi top dunia di situ. Tuh, kita lanjut lurus ke arah Buckingham Palace. Udah nggak jauh dari sini, kira-kira sekitar 5-10 menit biasanya. Kalau lancar 5 menit udah sampai dari sini, udah dekat kita. Saat ini di sebelah kiri ini Hotel Dorchester, sebelah kiri nih. Tapi kita nggak bisa lihat nih dari depan hotelnya, kita lewatin aja. Hotel Dorchester itu hotel, salah satu hotel mewah di Mayfair. Itu kepunyaan Sultan Brunei Bolkiah. Traffic sedikit.
Itu di depan kita itu taksi khasnya London ya. Biasa kita panggil London Black Cab ya, khasnya London. Kalau di New York kan Yellow Cab. Nah, kalau di London ini namanya London Black Cab. Nah, ini kebetulan di Buckingham lagi ada acara, itu para pesertanya memakai baju-baju mewah, baju-baju untuk party. Mereka sedang baris menuju antrian masuk ke istana. Ini udah masuk ke pintu gerbang Buckingham Palace. Hari ini lagi ada acara. Nanti kita cek di depannya seperti apa. Kita lewat dulu pakai mobil di depannya. Kemudian nanti aku mau explore di sekitar Buckingham. Jalan-jalan buat membuat konten lebih detail buat teman-teman semua. Kita ingin selalu membagi informasi, inspirasi buat teman-teman semuanya tentang London. Di ujung jauh sana kelihatan Big Ben ya, kelihatan dari jauh ya teman-teman. Itu salah satu ikon terpenting juga di London setelah Buckingham Palace. Nanti kita akan konten berikutnya Big Ben. Kita bikin konten yang menghibur buat teman-teman semua. Oke. Yes, ini adalah tempat di depan Buckingham Palace. Wow. Kita touring dulu pakai mobil teman-teman ya, biar bisa lihat semua. Nanti kita akan explore jalan kaki di sekitar sini. Nanti kita akan explore. By the way, ini posisi di depan Buckingham Palace. Di depan sana yang kita lihat itu St. James Park. Jadi Buckingham Palace ini diapit dua taman yang indah buat para bangsawan ya. Ada Green Park sama St. James Park. Semua di mana ini kebiasaan istana-istana itu selalu ada tamannya yang besar ya. Taman yang hijau, luas dengan hiasan bunga-bunga. Terutama sekarang ini pas kebetulan musim semi. Biasanya kalau pas musim semi itu banyak bunga-bunga bersemi, berkembang, dan warnanya luar biasa, warnanya cerah-cerah. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, sekarang kita perjalanan mau ke Buckingham Palace. Di belakang kita akan jalan-jalan menelusuri di pelatarannya Buckingham Palace. Sama-sama kita lihat, saksi mata sendiri nanti di sana. Coba nanti kita apa aja yang akan kita temukan di sana. Yuk kita jalan. Ini bagian tembok keraton belakang, Buckingham Palace bagian belakang. Banyak di sebelah kanan ini banyak toko-toko souvenir.
ada toko-toko souvenir. Mungkin ini salah satu toko pernik-pernik Harry Potter. Yes. Seperti itu di dalamnya. Dan, yuk kita lanjut sana. Ada toko souvenir Buckingham Palace. Ya, ayo kita lihat dalamnya ya. Seperti itu. Nah, itu kalau di seberangnya itu toko merchandise officialnya dalamnya. Nah, ini ketemu kotak surat London zaman dulu masih dipertahankan. Ini bagian pinggirannya Buckingham Palace. Ini ada souvenir shopnya ya, masih buka sampai sekarang. Oke, yuk kita lanjut. Kita lanjut ke bagian depan Buckingham Palace. Nah, ini ketemu London Taxi, London Black Cab, tradisional, very nice. Ini tempat duduk bisa muat 6 orang. Hari ini Buckingham Palace lagi ada acara kebetulan, jadi mengundang para tamu banyak banget. Mereka mengenakan gaun resmi bangsawan dengan topi berwarna-warni. Coba kita cek ya depan ya. Pintunya dijaga sama polisi, nggak boleh masuk. Kita harus agak minggir sebelah seberang. Oke teman-teman, kita ngos-ngosan jadi dulu sambil duduk, cuman mau berbagi aja ya. Ini buat yang pengen nanti mau kesini. Dan perlu diperhatikan ada beberapa poin biar semuanya perjalanan lancar di London, di Buckingham Palace. Jadi kalau yang mau kesini nanti, kalau yang mau naik kendaraan umum ya, itu biasanya yang paling efektif di sini underground. Namanya dipanggilnya di sini tube. Station yang terdekat di sini ada 4, ada Green Park, ada Hyde Park Corner Stations, ada St. James Park Station, ada satu lagi Victoria Station, stasiun besar. Dari situ bisa jalan kaki ke Buckingham Palace kira-kira 5-10 menit. Itu hal biasa ya. Untuk di sini jalan kaki 10 menit, 15 menit itu udah hal biasa di sini. Orang di sini udah nggak biasa manjas mana-mana naik mobil, naik Grab, Gojek. Jadi jalan kaki di sini sangat udah biasa dan enjoy sih, nikmat sih. Udaranya bersih, trotoarnya lebar, nggak ada bolong-bolong. Jadi jalan kaki itu nikmat sekali dan
Yang penting kalau mau ke sini, kalau bisa jangan pakai sepatu yang keras, yang high heel gitu ya. Jadi pakai sepatu yang comfortable, yang biasa mungkin buat runner, buat jogging. Jadi enak, nyaman, ringan, tahan lama untuk jalan sampai jauh. Untuk kenyamanan kalian semua nanti di sini. Kemudian poin lagi yang penting jamnya. Kalau kesini jangan, kalau pengen mau lihat-lihat bener deket sama Buckingham Palace-nya di depan, kalau bisa pagi atau enggak sore setelah jam 4 jam 5. Jadi biasanya di situ agak sepi, enggak terlalu banyak orang, enggak pet-petan. Terus bisa ngambil foto-foto yang bagus kalau pagi. Kalau pas agak sepi gitu, sore gitu. Tapi kalau pas jam 10, 11, 12 biasanya padat, full turis, full pengunjung. Terutama kalau pas ada upacara pergantian pasukan kuda, biasanya jam 11. Itu full, nggak bisa gerak, empat-empatan, nggak bisa ngambil foto yang bagus buat kenang-kenangan kita. Jadi mendingan kalau nggak mau lihat upacaranya itu mendingan pagi atau sore, itu paling enak. Sore soalnya kebetulan kalau pas sore atau pagi sinar matahari itu masih kuning, jadi buat kita ngambil foto itu bagus lah ininya, pencahayaannya, jadi hasilnya lebih bagus. Kira-kira poin-poin itu biasanya memang harus diperhatikan, dan mungkin yang belum pernah kesini jadi belum tahu bagaimana sih caranya yang nyaman, yang efisien, yang aman. Jadi mungkin itu bisa diperhatikan. Untuk peta atau petunjuk lainnya mungkin bisa teman-teman bisa diakses sendiri nanti di Google Map ya, atau di search saja di Google, semuanya lengkap. Untuk yang mau jalan-jalan masuk ke dalam Buckingham Palace untuk tur ke dalam, biasanya dibuka kalau pas summer nanti Juni sampai September. Biasanya dibuka, ada tur untuk bisa masuk ke dalam. Jadi harus beli tiket dulu, nanti ada tur masuk ke dalam, lengkap. Di dalam bisa benar-benar lihat ruang tamunya kayak gimana sih, ruang makannya, bedroomnya, keren pokoknya, nggak mengecewakan lah kalau lihat bisa masuk di dalamnya. Cuman ada tiketnya kalau masuk ke dalam. Sampai nanti lihat halaman belakangnya, luar biasa, pengalaman luar biasa. Jadi mungkin kalau pas bisa kesini bulan Juni sampai September bisa lihat di dalam. Tapi kalau selain bulan itu biasanya kita cuma bisa lihat dari luarnya saja. Mungkin silakan teman-teman nanti kalau menyempatkan kesini pasin waktunya, itu bisa diakses di website officialnya Buckingham Palace, schedule itu tur masuk ke dalam, atau schedule hari apa ada pergantian pasukan kuda, upacaranya itu yang pagi itu schedule-nya lengkap ada di websitenya. Jadi teman-teman silahkan mengakses sendiri. Mungkin teman-teman yang mau tanya atau pengen kesini nanti perlu informasi bisa komen di bawah. Mau tanya-tanya, mungkin mau tanya WhatsApp saya juga nggak apa-apa, nanti saya bantu, karena memang saya di sini sudah cukup lama ya, sudah hampir 30 tahun sekarang di sini. Kebetulan Buckingham Palace ini, jalan sini ini jalan yang tempat saya lewatin hampir setiap hari, karena kebetulan jarak dari rumah saya ke tempat usaha saya ada usaha kecil-kecilan cafe Indonesia di Westminster ya, di dekat Westminster Abbey. Tempatnya kira-kira cuman 2 menit 3 menit dari KBRI Indonesia di London. Jadi saya hampir tiap hari lewat sini kalau pas dari rumah mau ke kafe, mau nganter stok makanan, itu biasa sering lewat sini. Jadi
saya sangat familiar, terutama daerah-daerah wisata semua di London. Mungkin yang perlu info atau bantuan apa-apa nanti bisa komen aja di bawah sini. Gitu aja dari saya. Nanti silahkan dilanjutkan melihat konten ini sampai selesai. Semoga teman-teman enjoy, menikmati dan bisa menghibur teman-teman, menginspirasi. Dan yang penting jangan lupa buka jendela, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Oke gitu teman-teman, caca. Itu pasukannya lagi baris upacara resmi. Si, ils vont faire de la musique. Ya, nanti kita lihat pas keluar dari istana menuju ke barak para tentaranya, nanti akan keluar ke jalan juga. Ambulance and food. Polisinya dengan ininya kudanya yang kualitas premium, kudanya gede-gede. Mais on va être trop. La place ou quoi les gars? Si, mais faut... Mantap, ini live guys, teman-teman. Ini pas lihat ada pergantian pasukan kuda, changing guard. Di depan istana. Siang-siang, cuaca lagi bagus, musim semi. Mantap. Ini mereka pasukannya udah yang lama itu pulang, dia menuju ke baraknya, tempat mereka ganti baju, ganti kuda, istirahat setelah bertugas di istana sehari penuh. Yuk kita cek dulu kuda-kuda yang ada di Inggris, polisinya kudanya kayak gimana sih? Kudanya keren. Oke guys, ini di depan museum senjata ya, di dekat Buckingham Palace ada penjaganya. Oke, ini bunga-bunganya ya, musim semi di London. Tapi bunganya bagus. Ini lokasi di St. James Park, di depannya Buckingham Palace.
inilah kemegahan, keriuhan di kota London saat ini, sore-sore sambil jalan-jalan